Armageddon Pixel Plus Elite EF27 QHD. Ya, panjang banget. Akhirnya ada monitor Armageddon yang benar-benar gak ada lawannya di pasaran 1440p. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2020. Disclaimer sebelum kalian nonton video ini, karena Armageddon di sini push banget harga murahnya. Mungkin kalian harus kasih perhatian lebih apa aja yang di-cut sama monitor ini, dan apakah kalian bisa terima semua kekurangannya itu menentukan monitor ini worth it dibeli sama kalian atau enggak. Salah satunya mungkin yang gue mention desain portnya yang kayak gini, kalian bisa lihat. Ya, jadi portnya tuh kelihatan banget di sini. Deket banget sama port sama bezel di sini. Dusnya kita udah sering banget lihat lah ya di beberapa video kita Armageddon terutama, dan kita langsung masuk ke dalamnya aja. Aksesoris yang dikasih kabel power dan adapter, berarti adapternya kan di dalam monitor. Kualitasnya ini di cutting habis sama dia. Kita bisa temuin kualitas adapter yang ringan kayak gini dan kabel tipis yang dipakai di adapter ini biasa di elektronik yang memang ngejar harga murah. Dan terakhir ini colokannya kepala 3, jadi pastiin kalian ada adapter listriknya buat kecolokan Indonesia ya, kepala 2. Kabelnya HDMI di sini kualitasnya tebel, standar, ini oke. Berikut manual book dengan penutup belakang monitor sama baut-baut. Besi standnya bisa kita pegang agak kopong, bahkan karena dibuat saking tipisnya, karetnya harus sampai dibikin untuk nutupin baut untuk nyantolin di kakinya ini. Untuk kaki monitor ini lumayan padat sih, tapi ya tetap aja tipis banget, dan gua nggak tahu ini terjadi di unit gua doang atau apa. Tapi ini bisa goyang-goyang gitu, padahal gua udah baut kenceng banget, kalian bisa lihat ya. Nih sedikit swivel dadakan. Gue nggak tahu sih ini cuma di unit gue doang atau enggak, tapi gue aneh banget sih bisa swivel nggak jelas gitu, karena poros di sini nih agak aneh tempat bautnya itu. Untuk bagian belakang cukup oke, ada logo Pixel Plus di sana yang gede, dan kita bisa lihat monitor ini tuh tipis banget sampai 50%, dan sisanya menebal, dimana dia pakai plastik tipis banget, bisa kita rasain langsung saat dipegang, kerasa kopong lagi. Tapi masih dikasih nuansa gaming gitulah, oke lah, corak-corak merah dan ada desain futuristik gitu. Kita temuin juga joystick di bagian belakang untuk ngatur OST-nya, di bagian kiri ya oke lah. Nah, kita masuk ke portnya di sini ya, seperti tadi gue ngomong ya, gue udah mention juga di awal, gue rasa monitor ini bener-bener nggak terlalu mikirin, nggak mikirin estetika atau apa. Apakah Armageddon mikirin hal ini? Cuma kan nggak enak banget, ini terlalu deket banget sama bezel depan, dan kabel ini jadi kelihatan nggak jelas gitu lah. Tuh, ini 2 kabel kan, kalian lihat nih. Portnya di sini kasih ke kita 1 display port, 1 port HDMI, 1 port audio out. Nah, ada 1 port USB, ini fungsinya buat ngecas handphone kalian. Outputnya itu 5 volt, mungkin yang bisa gue pikirin colokin wireless charging pad kalian ke sini. Lumayan lah, jadi meja kalian punya wireless charging pad. Terakhir port DC in tentunya. Portnya nggak dikasih tahu versi berapa, tapi nggak penting juga sih, karena udah pasti semua portnya itu bisa support resolusi monitor ini. Dan karena semua portnya udah ngadep ke bawah, ya udah cocok kalau kalian mau pakai VESA di monitor ini yang kasih 10x10 cm. Dan terakhir pasti kalian mau pakai speaker di monitor ini, jadi ada 3 kabel yang akan nongol, dan itu berasa deket banget sama bezel depan itu, yang kalau dari depan sih ngeganggu estetika banget. Sekali lagi gue mau ngeganggu estetika sekali. Bagian depannya seperti pada monitor kebanyakan udah tipe yang bezel-less dengan ukuran preset bezel-lessnya di 0,9 cm. Dan di sini gue mention sedikit panelnya ini, kalau kalian nggak sejajar ngelihat dari tengah-tengah agak ke atas dikit atau ke bawah, kualitas dari panelnya ini baru gue sadarin kalau ini bukan IPS kelas atas. Pas dilihat dari atas dia kayak ada semprotan cahaya apa gitu, biru-biru gitu, yang membuat warnanya nggak akurat banget. Teks juga jadi kacau banget. Ya nanti gue show sekalian pas tes bleeding kalau kalian mau lihat. Dan saat nyala kita bisa langsung lihat ini kontrasnya sih pasti cukup rendah, karena setiap gue lihat bagian hitam dia kayak abu-abu maksa gitu ya, kayak panel TN malah. Spek yang kita dapat dari Armageddon yang pertama IPS panel 1440p 75Hz, kontras rasio di 4000/1, yang gua rasa ini nggak mungkin spek kayak gini ada di panel IPS, apalagi hasil blacknya saat gua lihat dan perhatiin betul-betul ini sekelas yang IPS 1000/1 aja nggak nyampe gua rasa. FreeSync dan pastinya support G-Sync compatible lewat DisplayPort. Untuk spek brightness-nya juga gue kurang ngerti sih. Kita dikasih 2 spek, satu di 250 nit dan satu lagi di 220 nit. Gue rasa Armageddon harus notice hal ini lebih detail lagi biar nggak miss marketing. Panel bitmapnya nggak ada speknya, jadi ya gue bisa assume ini di 6 bits atau 6 bits plus FRC aja lah ya, typical monitor saat ini 2020.
Kita langsung confirm semuanya pakai data color. Color gamutnya kita dapat 98% sRGB, 78% Adobe RGB, 78% P3 dan 73% NTSC. Untuk color gamut bisa nyampe di 98% sRGB di kelas kejar harga murah sih menurut gua udah cukup lah. Brightness-nya di sini kita dapetin 222,6 poin saat 100% brightness, dan kontrasnya seperti gue bilang tadi pasti agak kurang, ini di 640/1 dengan white pointnya agak bluish, agak biru gitu di 9400 Kelvin. Color uniformity-nya di brightness 100% ada sekitar 3 titik yang off-fade cukup jauh di sekitaran 4 delta E, dan luminance uniformity-nya ngacir jauh juga sampai 20% paling gelap di pojok-pojokan dari 9 titik pengetesan di 100% brightness. Color akurasi juga kita bisa bilang ini cukup ngacir dan kacau, banyak warna yang ngelewatin 4 delta E, dan maksimum kita dapat di 10,69 dengan average-nya di 2,96. Gue bisa bilang ini cukup kurang. Gue bisa bilang ini kurang akurat. Tapi sekalian aja kita kalibrasi, ternyata monitor ini jadi sehat sekali setelah dikalibrasi pakai SpiderX Elite. Jadi naik lah value-nya, dimana rata-rata warnanya kita bisa dapetin di bawah delta E2. Maxnya malah turun jauh banget di 4,52 dan average-nya tuh langsung terjun sampai ke 1,19. Ini nice sekali. Overall rating dari data color kita dapetin di 3,5, dan hasil data color, bleeding dan OSD-nya bisa kalian cek di video di atas sini. Monitor ini bisa kita dapetin di harga 2.349.000 dengan garansi 1 tahun. Di kelas 1440p untuk saat ini sih luar biasa, Armageddon bantai segmen ini. Karena di harga 2,3 dia nyerempet banyak banget segmen monitor di brand lain. Misalnya di brand-brand gede yang kasih garansi 3 tahun bahkan kita cuma dapat Full HD 24 inch 60Hz, contoh BenQ, Asus dan Dell. Yang garansi 1 tahun di 27 inch kita cuma dapetin Full HD lagi di LG dan AOC HP. Sedangkan untuk pasaran paling murah resolusi 1440p yang bisa kita beli di Indonesia, harga itu cukup jauh sama monitor ini. Yang pertama ada ViewSonic VA27192K 60Hz di harga 3,2 juta. Ada Lenovo L24Q di 24 inch 60Hz, walau 24 inch itu pun harganya masih 2,9 juta. Akhir kata monitor Armageddon EF27Q HD ini benar-benar kasih kita lihat bahwa 1440p di 27 inch kita bisa dapetin cuma dengan 2,3 juta. Walaupun dengan kekurangan-kekurangan yang tadi gue udah kasih tahu. Dan gue perlu highlight sekali lagi yang gue rasakan mengganggu kalian ketika kalian beli monitor ini yang adalah yang pertama, posisi portnya yang benar-benar nggak liatin estetika sama sekali, yang berdampak pada kabelnya jadi nggak enak dilihat dari depan. Kualitas panelnya yang bisa dibilang ya IPS gitulah, karena view angle dari kiri kanan bagus, tapi dari atas bawah kacau. Dan yang ketiga, joysticknya kasih gue feeling ringkih gitu ya. Gue nggak tahu emang begitu atau apa, atau unit gue doang, tapi gue sedikit mempertanyakan kualitas dari joystick ini apakah bisa tahan lama atau enggak. Ya buat gua monitor ini cocok buat orang yang mau nyobain 1440p, dan mungkin orang itu juga consider ke depannya dia mau gunain monitor ini sebagai second monitor. Karena monitor ini cocok banget lah untuk nemenin monitor gaming 1440p kayak di Asus VG27AQ atau LG 27GL850 atau BenQ EX2780Q. Kalian mungkin bertanya sama gue, emang kenapa bang kalau main monitor 1440p tapi second monitornya Full HD gitu ya, 1080p. Ya buat kalian yang udah pernah nyobain dual atau triple monitor yang berbeda resolusi, kalian akan sadar kalau multitaskingnya itu jadi nggak make sense di mata gitu ya. Main monitor kalian misalkan ya, gue ngomong ya, main monitor kalian di 1440p itu kan layar kerjanya luas. Pas kalian geser tab atau apa ke sebelah gitu ya, ke monitor kedua yang Full HD, itu jadi gede semuanya karena resolusinya turun. Ya gue sendiri udah pernah ngalamin itu, dan pas gue ngerasain itu sih lama kelamaan gue jadi gedek sendiri. Dan saran gue yang terakhir, ketika lu mau beli monitor ini, belilah bracket untuk dapetin kualitas monitor ini yang sebenarnya, paling 200-300 ribu, supaya seberapapun tingginya lu, karena nggak semua orang tinggi bisa sejajar dengan tingginya dia gitu kan, karena tingginya ya nggak enak aja, view angle dari atas tuh nggak enak banget. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian melihat ini worth it? Kalau buat gue di 2,3 juta, lu harus lihat kekurangan-kekurangan yang tadi gue udah sebutin sekali lagi, karena harus lu terima semuanya itu kalau lu mau dapetin di 2,3 juta. Tapi 1440-nya the best, saat ini the best, nggak ada lawannya. Gue Aldun dari GTID, sampai jumpa di video berikutnya, tetap